Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di The Podcast. Saya Ikfa Amelia sebagai host kali ini akan menemani kalian 10 menit ke depan. Nah, episode kali ini kita ada tema yaitu Selayang Pandang Program Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kali ini juga kita ingin membahas salah satu program studi yang sangat diminati oleh banyak mahasiswa dan calon para mahasiswa, yaitu program studi Bimbingan Konseling Islam. Nah, langsung saja kita sapa hangat ke Ketua Program Studi yaitu Bapak Muhammad Thohir SPDI MPDI. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke teman-teman, karena kita sudah berkenalan atau menyapa langsung nih Bapak Thohir ya biasanya Ya, dipanggilnya. Mungkin bisa dijelasin dong Pak, kalau program studi bimbingan konseling Islam ini fokusnya kemana aja? ya, setiap hari orang pasti punya masalah. Masalah itu masalah pikiran, overthinking, masalah perasaan, insecure lah, masalah kebiasaan-kebiasaan buruk. Misalnya, kalau ada beberapa orang menyebutnya merokok, ada menyebutnya berkata jorok. Pokoknya punya kebiasaan masalah-masalah. Nah, siapa sih yang akan membantu agar teman-teman yang atau orang-orang yang punya masalah ini bisa kembali ke jalur yang benar, bisa mengarah ke hal-hal yang lebih oke, lebih positif? Prodi BKI tempatnya. Tempat di mana kita belajar tentang membantu seseorang agar dia optimal potensi-potensinya, kalau dia masalah bisa mentas dari masalahnya. Itu sekilas tentang program studi bimbingan konseling Islam. Iya, biasanya kalau misal sesi tanya jawabnya itu kayak konseling gitu ya Kak? Ya, Ya, prosesnya disebut konseling. konseling Ya, gitu. Oke, nah dari program studi BKI sendiri itu memiliki keunggulan apa nih daripada program-program studi yang lainnya? ya, terima kasih. Program studi BKI ini kalau dalam konteks nasional itu termasuk program studi BKI yang lahir awal-awal bersama dengan UIN Jakarta, UIN Jogja. Itu program studi yang sebenarnya lahirnya tahun 80-an sih dengan nama Bimbingan Penyuluhan Masyarakat, kemudian Bimbingan Penyuluhan Islam menjadi BKI, dan keunggulan yang pertama lahirnya memang sudah tua gitu ya. Yang kedua, akreditasinya A sejak tahun 2000. Jadi awal banget akreditasi A betul, A terus, itu artinya kan proses belajar, pengajarnya itu dianggap oke lah oleh Badan Akreditasi Nasional, dan kemudian hampir semua dosennya doktor. Dari sekarang yang ada itu yang belum doktor hanya 3 dari 13 maksimal lah begitu ya. Kemudian keunggulan lain nih yang teman-teman bisa bisa harusnya ke BKI gitu ya. Itu kalau pernah dilihat di websitenya UINSA. Jadi Ya, di antara prodi-prodi agama se-UINSA ini, ya. BKI termasuk peminatnya terbesar ketiga. Oh, terbesar ketiga Iya, gitu ya? misalnya Iya, gini, ya. kita nih nerima kan sekitar 170 per Ya, tahun oke. atau 5 kelas. Itu yang daftar lebih dari 3.000. Oh, gitu. Jadi yang nangis itu udah 2.000 sekian lah Yang gitu ya. ketolak gitu ya. Makanya hati-hati betul, belajar yang rajin untuk bisa menjadi bagian dari kita. Oke, berarti Oke. keunggulan dari program studi sendiri yang pertama teman-teman dari akreditasi itu tadi ya sudah Ya, ada semenjak tahun tahun 2000. 2000 ya. Berarti kan konsistensinya itu sangat Alhamdulillah. terjaga Alhamdulillah. gitu di Iya, iya. prodi ini ya. Lalu juga kalian pastinya terkesima nih dengan pembawanya atau dosen-dosen yang Ya, mengajar itu kebanyakan adalah doktor, ya, hanya 3 yang belum doktor. Wah, keren ya. banget nih. Oke. Lalu juga termasuk program studi yang diminati ya di Ya. program studi yang agama ya. Oke, jangan lupa kita punya lab ya, Oh, laboratorium ada laboratoriumnya. konseling, iya. Oke. Jadi kita ada laboratorium konseling individual, ini menyatu dengan konseling keluarga, nanti ada bibli konseling, dan itu menyatu di ruang FDK ini. Ya, laboratoriumnya namanya apa, Pak? Kita menyebutnya laboratorium konseling, Oh, dan di konseling. situ ada teman-teman yang aktif, tim klinik konseling Islam. Ada seleksinya juga untuk menjadi salah satu dari mereka. Ya, jadi Ya. mereka akan membantu para dosen dan mereka juga belajar menerima Oh. pasien sehingga mereka selama kuliah punya jam terbang lah. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi ada prakteknya juga ya Iya, di iya. laboratorium tersebut, teman-teman. Oke. Oke. Lalu mungkin nih, Kak,
mungkin kesan dan pesan untuk mahasiswa dan calon mahasiswa yang akan mendaftar di bimbingan konseling Islam. Pastinya banyak banget peminatnya dari Iya, iya. tiga terbesar ya tadi. Oke. Apa namanya? Kalau yang masuk konseling tentu adalah mereka yang hatinya baik. Hatinya baik. Maksudnya begini loh. Kan yang akan ke konseling itu kan mereka-mereka yang akan membantu orang lain bergeser dari hal-hal buruk, dari pikiran, perasaan atau masalah-masalah menjadi baik, menjadi lebih positif. Maka teman-teman yang memang punya jiwa yang baik, ingin berbagi ke orang lain, ingin mendorong perubahan pada orang lain, saya kira BKI tempatnya. Dan eh tadi belum sempat kita obrolkan tentang kalau kuliah di BKI jadi kayak gimana sih, Oh iya, gitu kan? betul. Ya, kalau istilahnya itu profil lah Ya, gitu. profil lulusannya Ya, juga ya. kalau kuliah di kita 4 tahun itu yang pertama kita menyebutnya sebagai praktisi bimbingan konseling Islam. Jadi teman-teman akan bisa melakukan bimbingan, melakukan konseling Islam. Yang kedua akan mengenal psikoterapi, menjadi psikoterapis Islam, melakukan terapi-terapi Islam. Jadi teman-teman akan dikenalkan bagaimana agama Islam ini sebenarnya punya banyak sarana, aktivitas yang itu bisa menjadi terapi bagi orang lain dan itu akan dikenalkan oleh mahasiswa yang kuliah di kita. Dan terakhir akan menjadi motivator. Jadi mahasiswa kalau di BKI kita dorong jadi motivator. Ya kalau dalam bahasa agama jadi dai lah begitu. Dai di konteks apa namanya kelompok kecil maupun sampai kelompok yang Kelompok besar. yang besar. Ya, Wah, ternyata banyak banget ya profil lulusan dari program studi BKI ini. ya, Yang tadi ada praktisi, lalu psikoterapi Islam. Karena jarang banget ya, Pak, untuk mengkorelasikan antara sains dengan agama Islam itu juga ya, ya, sendiri. ya, Nah, itu juga sudah ada di program BKI, lalu juga ada motivator itu ya, tadi. Mungkin itu tadi mungkin ada pesan-kesan lagi nih buat calon mahasiswanya, ya, ya. calon mahasiswa baru. Ya, jadi kalau kuliah di BKI, teman-teman itu akan bisa banyak berperan di masyarakat. Hmm. Misalnya nih, yang konkret ya, di rumah sakit. Di rumah sakit itu ada yang namanya pembimbing rohani pasien. Hmm. Dan nggak semua orang bisa. Kalau dari BKI akan belajar banyak di situ. Kemudian ada misalnya di KUA itu ada penyuluh agama, penyuluh keluarga. Di BKI kita belajar itu. Kalaupun nanti di perusahaan ada apa namanya tim HRD, dia kepingin rekrutmen, kepingin melakukan apa ya penempatan karyawan dan sebagainya. Di BKI kan belajar itu. Di madrasah, di pesantren tentu banyak dibutuhkan konselor. Maka teman-teman akan menjadi orang-orang yang bisa berperan di dunia kerja semacam itu. Wih, ternyata bidangnya sangat luas sekali ya, Pak Ya, ya. ya. Kata kuncinya membantu orang, Iya, membantu orang. mindsetnya berubah, perasaannya lebih positif, kemudian punya perilaku-perilaku lebih positif. Betul banget. Pada intinya untuk menjadikan seseorang itu jauh lebih baik lagi Iya, ataupun juga membantu di setiap perusahaan atau di berbagai lembaga iya, untuk itu tadi ya, untuk menyeleksi atau segala macamnya. iya. Oke, nah itu dia teman-teman sharing kita sekali ini dengan Pak Tohir. Ya, kali ini akan kita akhiri sesi sharing sharing session pada kali ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.